Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan itu tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tidak bisa melihat apapun. Selain tangga batu ini, sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan, aku menyeret tubuhku ke samping. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga ini muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon yang terdekat. Nafasku yang kembang kempis tak lagi beraturan, dan wangi bunga kantil itu semakin pekat sekali. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Ternyata itu adalah seorang nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang bukan main. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya pun terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hatiku aku sadar aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri, aku harus tenang, aku harus pulang. Aku gak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik saat kabut sedikit menipis. Kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu ternyata sudah ada di sampingku sambil tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku, yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tidur, hanya saja kulitnya sepucat mayat. Lalu orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku sambil berjalan berjingkat-jingkat, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan yang seakan mengikutiku. "Abang dari mana tadi? Itu siapa, Bang?" Mereka tadi. Suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya, dia menjawab dengan berbisik.
Aku mengangguk pelan, tapi masih tetap saja aku menunggu penjelasannya. Itu pendaki yang... Udahlah, nggak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun, bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh, masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku. Menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending gamelan tadi. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berdiri dan berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini, lu jalan sendiri ya. Ingat untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan? Orang itu membuka pembicaraan. Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu, kataku. Jalan lurus aja, jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian. Jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu. Aku mengangguk mengerti. Tapi bukannya Nyilinggi baik bang. Kan dia yang nolong waktu ada kalong wewe, tanyaku. Gua jelasin ya, Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy. Jawab orang itu. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai di istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya, bang? Tanyaku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akalan-akalan aja, boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu, ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin, bisiknya. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Lu boy. Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya dan menjepit di mulutnya lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana dalam keadaan begini. Bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaranku menghantamku. Aku beranikan diri bertanya lagi padanya. Jadi abang nganter saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang? Tanyaku. Dia dengan kurang ajar menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat, untuk ngambil sampah sialan itu, biar teman lu bisa ketolong, dan mastiin lu turun dengan selamat. Jawabnya dengan tenang. Cuman lu yang bisa nolongin teman lu, dan cuman gua yang bisa nolongin lu. Iya bang, maaf. Aku menyesali keraguanku terhadapnya. Sekarang lu jalan.
lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu, sampahnya lu bungkus dengan kain putih yang lu bawa dan langsung balik ke sini. Perintahnya kepadaku. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam aku berhenti lalu menjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih segar dan merah gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja. Tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengenjang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah hari ini. Dengan tangan gemetar ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera kubungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing yang sedang minum. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan. Sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Ternyata tubuhku membeku, berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Ternyata itu adalah Nyilinggi.